Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan Thalabul Ilmi, dan insyaallah ta'ala seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah, mulai ayat yang ke-231. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Allah berfirman, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, kemudian mendekati akhir daripada iddahnya, maka rujuklah dengan mereka melalui cara yang ma'ruf atau talak kembali dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Namun jangan sekali-kali ketika kalian merujuknya kembali memiliki niat untuk menimbulkan madarat padanya, menyakitinya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh ia telah menzalimi dirinya. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan. Dan ingatlah selalu nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian.
Dan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dari Alkitab dan Al-Hikmah, ya'idukum bih, menjadi sesuatu yang dapat menasehati kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, qala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza talaqtumun nisaa faqarabna intihau iddatihinna faraji'uhunna. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian, kemudian mendekati akhir daripada masa iddahnya, boleh bagi kalian untuk merujukinya kembali. Wa niyyatukum al-qiyam bihuquqihinna 'alal wajhil mustahsan syar'an wa 'urfan. Namun hendaknya niat kalian ketika merujuknya kembali itu dalam rangka menegakkan hak-haknya dengan cara yang baik menurut syariat maupun menurut kebiasaan, 'urf. Jadi jangan sampai seorang suami setelah mentalak istrinya kemudian merujukinya kembali namun punya niatan yang jelek untuk menyiksa istrinya, menimbulkan madharat bagi istrinya. Karena ada suami yang seperti ini keadaannya, mempermainkan istrinya, menggantung nasib istrinya. Mungkin karena kebencian, dendam, dengki, atau apapun itu yang menjadi motivasi dan pendorongnya. Maka ketika kalian wahai para suami hendak merujuk kembali istrinya yang telah ditalak tadi, lakukanlah dengan niat yang baik. Fa amsikuhunna bima'rufin. Rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf. Awitrukuhunna hatta tanqadi iddatahunna. Atau kalau kalian hendak mencerainya kembali, maka ceraikanlah sampai berakhir pula masa iddahnya. Talak pertama misalnya sampai di masa iddah, suami hendak mencerainya kembali, berarti jangan dirujuk. Setelah tidak dirujuk, masa iddahnya sudah selesai, maka jatuh talak yang kedua. Wahdharu an takuna muraja'atahunna biqasdi al-idrar bihinna li ajli al-i'tida' ala huquqihinna. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, waspadalah kalian jangan sampai ketika kalian merujukinya kembali itu dengan tujuan menimbulkan bahaya bagi istri-istri kalian. Nah, wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah bistihqaqihi al-uqubah. Kemudian Allah mengancam, barang siapa di antara kalian yang melakukan hal tersebut maka sungguh dia telah menzalimi dirinya dan layak untuk mendapatkan apa? Hukuman. Wala tattakhidhu ayatillahi wa ahkamahu la'iban wa lahwan. Allah juga mengingatkan di ayat tadi agar jangan sekali-kali kalian menjadikan ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya sebagai candaan dan permainan. Di antara tanda dari ayat-ayat Allah itu adalah adanya perceraian, adanya proses rujuk dari perceraian. Jadi kalau mau mentalak maka mentalaklah dengan cara yang ma'ruf. Kalau mau rujuk dari talak maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf. Perceraian kemudian rujuk dari cerai jangan dijadikan bahan permainan atau senda gurau, karena ini adalah ayat-ayat Allah. Ini termasuk hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Kemudian wadhkuru nikmatallah alaikum bil Islam wa tafsilil ahkam. Allah juga mengingatkan agar kalian senantiasa mengingat nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kalian berupa Islam wa tafsilil ahkam dan rincian-rincian hukum. Segala sesuatu diatur ya, di dalam Islam, dan ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa berbuat dengan baik, menetapkan sesuatu dengan baik, ya, mengambil sesuatu dengan baik, melepaskan sesuatu juga dengan baik, ya. Nah, ini nikmat yang besar. Banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga itu nikmat yang besar. Seorang istri punya suami, suami punya istri, ini nikmat yang besar. Ya. Hidup menyendiri bukanlah solusi, ya. Bukanlah solusi yang baik. Maka ketika Islam, ketika syariat ini menetapkan adanya ya, pernikahan, ini satu anugerah yang besar, yang patut untuk kita syukuri, patut untuk kita jaga. Nah, masalah apapun yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga itu tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup menyendiri kemudian banyak masalah. Ya. Karena jangan dikira masalah itu ada ketika hidup berumah tangga. Hidup sendirian pun pasti akan dirundung dengan masalah. Orang yang hidup itu tidak lepas dari sebuah masalah. Ya. Kita hidup menyendiri bermasalah, hidup berkeluarga, punya istri, punya suami juga masalah. Ya mendingan hidup punya istri, punya suami tapi ada masalah. Karena nggak mungkin hidup rumah tangga tanpa ada masalah. Pasti ada masalah. Nah, cuman bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Islam menjadi satu-satunya solusi. Ya, karena semua hukum diatur di dalamnya. Bagi para wanita atau juga bagi para suami, ya dalam hal ini, jangan mudah mengeluarkan kata-kata cerai karena ada satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Istri dengan mudah melontarkan kata minta cerai, suami dengan gampang mengatakan saya kamu cerai, ya. Karena memang termasuk watak manusia itu ingin segera selesai dari sebuah masalah, ya. Ingin segera selesai dari sebuah masalah, ya. Padahal perceraian belum tentu menjadi solusi di mana kita bisa keluar dari masalah. Bisa jadi setelah perceraian justru masalah semakin besar. Banyak orang yang bingung hidupnya, banyak dirundung masalah, akhirnya karena ingin segera selesai dan keluar dari masalah yang dihadapinya, bunuh diri. Dikiranya bunuh diri itu akan menyelesaikan masalah, justru setelah bunuh diri akan ada masalah yang besar dihadapinya, lebih berat lagi. Ya. Nah, oleh karena itu dilarang kita kan ketika menghadapi sebuah musibah untuk kemudian berdoa minta agar segera diwafatkan. Nah, oleh karena itu ya kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dalam mengarungi kehidupan ini. Nikmat yang besar adalah Islam dan rincian-rincian hukum, ya, yang begitu sempurna. Kita tinggal menjalaninya saja. Ya. Pernikahan diatur, perceraian juga diatur, ya, sedemikian rupa. Nah, kemudian wadhkuru ma anzalallahu alaikum minal qur'ani was sunnah washkuru lahu subhanahu ala hadhihi ni'am al-jalilah. Di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, kepada segenap hambanya, wadhkuru, dan ingatlah bahwa apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sesungguhnya menjadi nasihat tersendiri. Ya'idukum bihi. Ya. Washkuru lahu subhanahu ala hadhihi ni'am al-jalilah. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Yudzakirukumullah bihadza wa yukhawwifukum minal mukhalafah. Allah di ayat ini mengingatkan kepada kalian dan yukhawwifukum minal mukhalafah, menakut-nakuti kalian dari melakukan penyelisihan. Fakhafullaha waraqibuhu, maka takutlah kalian kepada Allah
dan hendaknya kalian selalu merasa diawasi. Wa'lamu, di akhir ayat Allah nyatakan wa'lamu, dan ketahuilah annallaha alimun bikulli syai'. Allah itu maha tahu atas segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un, enggak ada sesuatu pun yang luput baginya. Wa sayujazi kullan bima yastahiq, masing-masing orang, ya, masing-masing hamba akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-232. Qala wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bih man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian kembali mentalak istri-istri kalian setelah talak pertama jatuh, kemudian kalian kembali mentalak istri-istri kalian, berarti talak yang kedua, ya, hingga talak yang ketiga. Fabalagna ajalahunna, kemudian masa iddah dari istri-istri kalian itu sudah habis. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, maka jangan sekali-kali kalian, para wali dari istri-istri yang telah ditalak tersebut, menghalangi mereka untuk menikah dengan bakal suaminya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila ada kerelaan antar mereka dengan cara yang ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dipesankan, ya, oleh Allah kepada siapa yang beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir. Dzalika azka lakum, itu adalah sesuatu yang lebih suci bagi kalian dan lebih baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Qala wa idza talaqtum nisa'akum duna thalath wantahat iddatuhunna min ghairi muraja'atin lahunna. Apabila kalian, kata Allah di ayat ini, apabila kalian mentalak istri-istri kalian duna thalath, sudah 2 kali, wantahat iddatuhunna, ditalak 2 kali, wantahat iddatuhunna, dan selesai dari masa iddahnya, berarti, ya, selesai dari masa iddah yang kedua, talak kedua, min ghairi muraja'atin lahunna, tanpa dirujuk kembali, berarti jatuh talak yang ketiga. Fala tudayyiqu ayyuhal awliya 'alal mutallaqat biman'ihinna minal 'audah ila azwajihinna bi'aqdin jadidin idza aradna dzalika. Maka bagi kalian, wahai wali-wali istri yang telah ditalak tadi, jangan sampai melarang mereka untuk kembali menikah dengan bakal suaminya, ya, suami yang baru, berarti bi'aqdin jadid, dengan akad yang baru, idza aradna dzalika, apabila mereka menghendaki hal itu. Wa hadatsat taradi syar'an wa 'urfan, kemudian terjadi berdasarkan kerelaan baik secara syariat maupun secara urf, ya, keumuman atau kebiasaan. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum shadiqul iman billah wal yaumil akhir. Itu semua adalah sesuatu yang dinasihatkan kepada siapa yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir yang jujur, yang benar. Kemudian inna tarkal adli wa tamkinal azwaj min nikahi zawjatihim aktsaru nama'an wa taharatan li a'radikum. Sesungguhnya tidak hidup sendiri, ya, dan kembali menikah itu sesuatu yang bisa menumbuhkan kesucian li a'radikum, bagi kehormatan-kehormatan kalian. Wa a'dhamu manfa'atan wa thawaban lakum, dan juga akan bisa mendatangkan kemanfaatan serta pahala yang lebih
besar bagi kalian. Wallahu ya'lamu ma fihi salahakum wa antum la ta'lamuna dzalik. Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu yang baik bagi kalian sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini satu isyarat bahwa kewajiban kita hanyalah tunduk di hadapan syariat, ya, ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah disampaikan bahwa at-talaqu marratan. Perceraian yang dapat dirujuk kembali itu adalah 2 kali. Ya, pas ketiga kalinya maka seorang suami tidak bisa merujuknya lagi sampai si istri yang sudah ditalaknya itu menikah dengan suami yang baru. Nah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik semua itu, ya. Allah menyatakan bahwa Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Dan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya merupakan kebaikan bagi kita, ya. Kita tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah. Memang Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan, namun kita tidak boleh sedikit pun menyandarkan kejelekan kepada Allah. Nah, kitalah yang menyebabkan terjadinya kejelekan tersebut. Berikutnya ayat yang ke-233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu, para ibu, yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anaknya haulain kamilain, 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimma ar-radha'ata. Ini bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan tersebut. Jadi kalau seorang ibu ingin menyempurnakan penyusuannya terhadap anaknya, maka itu berlangsung selama 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sedangkan bagi para ayah, maka ada kewajiban untuk memberi nafkah, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian dengan cara yang baik. Ya. Tugas para ayah adalah mengusahakan nafkah dalam bentuk makanan, minuman, dan juga menyiapkan pakaian. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Setiap jiwa itu tidak dibebani apapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Jangan sampai seorang ibu menderita karena anaknya. Jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Artinya, seorang ayah, seorang ibu jangan merasa menderita ketika ada anak. Karena keberadaan anak itu bukan dalam rangka membuat ayah atau ibunya sengsara. Ya. Wa 'alal warithi mithlu dzalika, dan bagi para ahli waris juga memiliki kewajiban itu, memiliki kewajiban seperti ayah, menyiapkan nafkah dan hal lainnya. Fa in arada fisalan an taradin minhunna wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Jika ayah dan ibu, dalam hal ini suami dan istri, ya, hendak menyapih anaknya, ya, antaradin minhuma, sesuai dengan kesepakatan keduanya, ya, wa tasyawurin, dan sesuai dengan musyawarah yang dilakukan keduanya, fala junaha 'alaihima. Maka tidak ada dosa bagi keduanya menyapih sebelum sempurna 2 tahun, dibolehkan, ya. Namun dilakukan dengan cara musyawarah antar ayah dan ibu. Nah, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in aradtum, jika kalian ingin agar anak kalian itu disusukan oleh orang lain, ya, fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa pula bagi kalian.
Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kalian serahkan pembayarannya dengan cara yang ma'ruf. Karena tentu ada biaya yang mesti dikeluarkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala annallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa 'alal walidati irda'u auladihinna muddata sanatain kamilatain liman arada itmamar radha'ah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada para ibu, ya. Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya. Seorang ibu sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan air susu, ya, ASI kepada anaknya. Jangan sampai ada yang enggan menyusui anaknya karena takut, ya, rusak, ya, anggota badannya. Takut sengsara, takut kelaparan. Nah, nggak boleh seperti itu. Dihimbau di ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala agar para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya. Muddata sanatain kamilatain, selama 2 tahun penuh. Liman arada itmamar radha'ah, bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuannya. Kemudian wa yajibu 'alal aba, Allah menghimbau kepada para ayah. Himbauan Allah adalah yajibu 'alal aba, wajib bagi para ayah an yakfulu lil murdi'at al mutallaqat ta'amahunna wa kiswatahunna. Wajib bagi para ayah untuk memberikan jaminan nafkah, ya, bagi para ibu yang sedang menyusui. Ya, para ibu yang sedang menyusui. Sekalipun para ibu yang sedang menyusui itu dalam keadaan sudah dicerai. Dalam keadaan sudah dicerai, ya. Maka wajib mengusahakan nafkahnya berupa apa? Ta'amahunna wa kiswatahunna, makanannya dan pakaiannya. Alal wajhil mustahsan syar'an wa 'urfan, dengan bentuk yang baik secara syariat maupun secara kebiasaan. Lianna Allah la yukallifu nafsan illa qadra taqatuha. Karena Allah tidak membebani satu jiwa pun, ya, illa qadra taqatiha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, makanya tidak hanya ketetapan syariat tapi juga ketetapan urf, kebiasaan. Ya, artinya berdasarkan kemampuan. Ya. Wala yahillu lil walidaini an yaj'alul mauluda wasilatan lil madarati bainahuma. Kemudian di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, la yahillu lil walidain, tidak halal bagi ibu dan bapak, ya, atau kedua orang tua, an yaj'alu al mauluda, menjadikan anak ini wasilatan, sebagai wasilah, perantara, lil madarati bainahuma, yang bisa menimbulkan bahaya bagi keduanya. Jangan sampai tersiksa dengan keberadaan anak. Wa yajibu 'alal warith inda mautil walid mithlu ma yajibu 'alal walidi qabla mautihi minan nafaqati wal kiswah. Kemudian ada kewajiban pula bagi ahli waris ketika orang tuanya sudah meninggal untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh seorang ayah. Dalam hal ini memberi apa? Nafkah dan pakaian. Fa in arada al-walidani fitama al-mauludi qabla intihai sanatain fala haraja 'alaihima idza taradaya wa tashawara fi dzalika. Kemudian di ayat itu tadi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, in arada al-walidan, jika kedua orang tua, ayah dan ibu, ya, keduanya menghendaki untuk menyapih anaknya sebelum tamat 2 tahun, maka tidak ada dosa bagi keduanya, asalkan itu dilakukan berdasarkan keridhaan dan musyawarah. Ya. Liyasila ila ma fihi maslahatal maulud, tujuannya agar, ya, keduanya mencapai kemaslahatan bagi si anak.
Wa in ittafaqal walidan ala irda'il mauludi min murdi'atin ukhra ghaira walidathu fala haraja 'alaihima. Demikian juga jika ayah dan ibu, dalam hal ini kedua orang tua, hendak menyusukan anaknya kepada orang lain, ya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Idza sallamal walidu lil ummi haqqaha, apabila si ayah tetap memberikan kepada si ibu haknya. Wa sallama lil murdiati ajraha, dan menyerahkan kepada yang menyusuinya upahnya, bima yata'arafahu bainan nas, sesuai dengan yang berlaku di tengah-tengah manusia. Nah, wa khafullaha fi jami'i ahwalikum. Kemudian di akhir ayat Allah mengingatkan, takutlah kalian kepada Allah dalam segenap urusan dan keadaan kalian, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan, wa sayujazikum 'ala dzalika, dan Allah akan membalas atas semua itu. Ayat yang ke-233 ini berbicara soal kewajiban, ya, kedua orang tua, ayah dan ibu terhadap apa? Anaknya. Dalam hal ini menyusui dan memberi nafkah. Seorang ibu ada kewajiban untuk menyusui anaknya. Adapun ayah ada kewajiban untuk menyiapkan apa? Nafkahnya berupa makanan dan pakaian. Nah. Berikutnya ayat yang ke-234. Qala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ, dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kalian, kemudian meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, maka hendaknya istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu menahan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari bersolek, menahan diri dari keluar rumah, menahan diri dari menikah kembali. Ya. Sekali lagi, selama 4 bulan 10 hari. Maka 4 bulan 10 hari itu dijadikan masa iddah bagi para istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna. Kalau istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya tadi sudah selesai dari masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi kalian, wahai para wali-walinya, untuk membiarkan mereka melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dengan cara yang ma'ruf. Wallah bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha tahu, ya, atas apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala walladzina yamutuna minkum. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perihal orang-orang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan apa? Istri. Walladzina yamutuna minkum, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, wa yatrukuna zaujat ba'dahum, kemudian meninggalkan istri-istri di belakangnya, yajibu alaihim al-intidhar bi anfusihinna muddata 4 ashhur wa 10 ayyam. Maka wajib bagi para istri tadi, ya, untuk menahan dirinya selama 4 bulan 10 hari. La yakhrujna min manziliz zawjiyah. Tidak boleh bagi mereka keluar dari rumah suaminya yang sudah meninggal. Wala yatazayyana. Tidak boleh juga berhias. Wala yatazawwajna. Tidak boleh juga menikah. Ya. Fa idza intahatil muddah al-madhkurah fala itsma 'alaikum ya awliya an-nisa fi ma yaf'alna fi anfusihinna minal khuruj wat tazayyun waz zawaj
ala al-wajhil muqarrar syar'an. Maka apabila masa 4 bulan 10 hari itu sudah berakhir, tidak ada dosa bagi kalian, wahai para wali dari istri yang ditinggal mati oleh suaminya tadi, untuk membiarkan mereka melakukan sesuatu seperti keluar dari rumah, kemudian bersolek dan menikah kembali dengan cara yang syar'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala khabirun bi'amalikum zahiriha wa batiniha wa sayujazikum 'alaiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala apa yang kalian amalkan, baik yang lahirnya maupun yang batinnya, dan Allah akan memberikan balasan atas semua itu. Di ayat yang ke-234 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masa iddah para istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Dalam kurun waktu itu tidak boleh bagi seorang istri keluar rumah, berhias dan menikah lagi. Tapi kalau sudah selesai menjalani masa iddahnya, selesai selama 4 bulan 10 hari, maka boleh untuk menikah kembali. Kecuali istri yang saat suaminya meninggal dunia dalam keadaan hamil, maka tidak berlaku masa iddah 4 bulan 10 hari ini. Berlakunya adalah sampai janin yang dikandungnya lahir. Misalnya ada seorang wanita hamil 3 bulan, suaminya meninggal dunia. Kemudian ketika usia kehamilannya sudah 9 bulan, lahir anaknya, maka boleh baginya untuk menikah kembali. Tidak perlu menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi ini berlaku bagi para istri yang tidak sedang hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Jadi sekali lagi dikecualikan dari sini adalah istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Lalu ayat yang ke-225, qala wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Wala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian wahai para laki-laki, fima aradtum min khitbatin nisa, dari penawaran yang kalian lakukan untuk mengkhitbah wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tadi. Melakukan penawaran, artinya tidak secara langsung, baru penawaran. Au aknantum fi anfusikum, atau keinginan kalian untuk menikahinya itu kalian simpan dalam hati-hati kalian. Alimallah annakum satadkurunahunna. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa kalian akan selalu mengingatnya, mengingat para janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Allah tahu, kalian akan mengingat, kalian akan tahu ada janda ditinggal mati oleh suaminya. Alimallah annakum satadkurunahunna. Allah tahu bahwa kalian akan mengingatnya. Walakin la tuwa'iduhunna sirran. Akan tetapi jangan sekali-kali kalian menjanjikan untuk menikahi mereka secara sir, rahasia tanpa wali. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kalian menyampaikannya dengan cara yang ma'ruf. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan sekali-kali kalian bertekad untuk melakukan akad nikah dengan mereka, wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai mereka selesai dari masa iddahnya. Jadi kalau masih dalam masa iddah, boleh melakukan penawaran. Sekedar melakukan penawaran itu boleh. Melakukan penawaran untuk mengkhitbahnya dengan cara sindiran, misalnya kata-kata
sepertinya kamu masih layak untuk punya suami lagi, ya, masih pantas, masih bisa. Nah, semacam itu. Adapun kalau bertekad untuk melakukan akad langsung tidak boleh. Kalau ya, wanita tersebut masih dalam masa iddahnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Fahdharuhu, maka waspadalah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun halim, Maha Pengampun, ya, lagi Maha Penyayang. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wala itsma alaikum ayyuhar rijal. Ayat ini ditujukan kepada para laki-laki. Kata Allah di ayat itu, la itsma alaikum ayyuhar rijal. Enggak ada dosa bagi kalian wahai kaum laki-laki, ya, fima tulammihuna bihi min talabiz zawaj bin nisa al-mutawaffa anhunna azwajihinna. Enggak ada dosa bagi kalian wahai kaum laki-laki dalam sindiran-sindiran yang kalian lakukan untuk tujuan menikahi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Awil mutallaqat talaqan ba'inan fi athna'i iddatihinna, atau wanita-wanita yang dicerai dengan cerai ba'in, ditalak dengan talak ba'in. Talak ba'in itu talak yang sudah tidak bisa dirujuk kembali oleh suaminya. Fi athna'i iddatihinna, di tengah-tengah masa iddah mereka. Ya, kita sudah tahu bahwa masa iddah wanita yang tinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dalam kurun waktu itu enggak ada dosa bagi kita untuk mencoba memberi penawaran dengan cara menyindir, tidak sorry, tidak secara langsung, tidak terang-terangan mengajak ayo kita nikah lagi, enggak. Tapi secara sindiran saja. Ya, enggak masalah. Nah, wala dzamba 'alaikum aidan fima admartumuhu fi anfusikum min niyatiz zawaj bihinna ba'da intihai iddatihinna. Dan tidak ada dosa pula bagi kalian menyembunyikan niat dalam diri kalian untuk menikahinya setelah masa iddahnya selesai. Jadi ada seorang wanita janda ditinggal mati oleh suaminya, ya, belum selesai dari masa iddahnya, cuma kita punya niat untuk apa? Menikahinya. Nanti kalau dia sudah selesai dari masa iddahnya, saya akan langsung maju bisika piulaanku batur, ya, maju untuk apa? Untuk meminangnya. Enggak masalah, niat itu disimpan dalam hati. Yang tidak boleh itu adalah kalau ada seorang wanita masih punya suami, kita berniat, cing iraha rek maot eta salakina. Suaminya maut, kalau seandainya maut, selesai masa iddah saya akan menikahinya. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Nah, kalau sekedar punya niat seperti ini yang disebutkan tadi, ini dibolehkan. Tidak dosa, kata Allah. Ya. Alimallah annakum satadkuruna nisa al-mu'taddat. Kenapa dibolehkan? Kenapa tidak dosa hal yang seperti ini? Karena Allah Maha tahu bahwasannya kalian itu akan selalu ingat terhadap wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah. Moal poho. Makanya selalu jadi bahan perbincangan. Ya, ini sudah beres belum masa iddahnya ya? Ini sudah beres belum masa iddahnya? Itu kemarin ada janda itu ditinggal mati, sudah berapa lama itu? Dari sejak kematian suaminya. Selalu disinggung-singgung, selalu disebut-sebut janda. Ya. Nah, ini Allah tahu. Maka tidak mengapa, kata Allah, kalian punya niat untuk menikahi wanita-wanita yang masih dalam masa iddah. Niat. Atau kalaupun tidak begitu, ada melakukan semacam apa? Sindiran. Tidak secara langsung mengajaknya nikah, tapi melakukan sindiran-sindiran. Ya. Sindiran seperti tadi, ya, sepertinya kamu masih layak untuk punya suami. Dapat tes kene. Umur berapa tahun sih? Sekian. Oh, masih layak. Ya. Baik secara langsung ataupun misalnya tidak secara langsung sindiran-sindiran tersebut ke anaknya misalnya. Umi berapa tahun sekarang? Misalnya nanya.
Umi masih ada keinginan untuk menikah lagi atau tidak? Nah, enggak masalah, itu tidak jadi dosa. Ya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi alimallah, Allah tahu annakum satadhkurunahunna, bahwa kalian itu akan selalu ingat perihal wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah. Ya. Nah, walan tasbiru 'ala sukuti anhunna, bahkan dikatakan dalam tafsirnya bahwa kalian wahai kaum laki-laki lan tasbiru 'ala sukuti anhunna, tidak sabar dari diam untuk tidak membicarakannya, selalu aja membicarakannya, menyinggungnya, mengangkat ke permukaan, ada fulanah begini. Kalian enggak sabar ya untuk tidak membicarakannya. Kenapa? Lidhafikum, karena kelemahan yang ada pada kalian. Naluri ya, tabiat seorang laki-laki senang kepada wanita. Kaum laki-laki ya memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyenangi kaum wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia ya dijadikan indah dalam pandangannya kecintaan kepada syahwat. Di antaranya yang pertama kali disebutkan adalah wanita, ya kan? Minan nisa, dari kalangan para wanita. Bahkan Nabi SAW sendiri menyatakan hubbiba ilayya at-tib wan nisa. Ya, diberikan kecintaan kepadaku kepada apa? At-tib wan nisa, minyak wangi dan wanita. Nah, lidzalika, oleh karena itu abahalakum an tadhkuru hunna talmihan. Ini. Oleh karena itu Allah membolehkan ya, bagi kalian ya, an tadhkuruhunna talmihan, menyebut-nyebut mereka secara talmihan, sindiran. Ya. Au idmaran fin nafsi, atau menyebut-nyebut mereka tapi disembunyikan di dalam hati. Ada niat tekad untuk menikahi fulanah yang sedang menjalani masa iddah. Kalau selesai dari masa iddahnya, enggak ada dosa. Ya. Jangan sampai terus dibicarakan tapi tidak ada nih niat untuk menikahinya, cuma sekedar dibicarakan jadi bahan apa? Candaan. Nah, ini yang kurang baik ya. Kalau punya niat untuk menikahinya, segera lakukan, selesai urusan, jangan banyak bicara. Nanti bicaranya kalau sudah menikah ya. Qala wahdharu an tuwa'iduhunna 'alan nikah sirran. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar apa? Waspadalah kalian. Jangan sampai kalian menjanjikan untuk menikahi mereka sirran, secara diam-diam. Ya. Sirran, secara diam-diam, nikah sir dalam artian tanpa wali. Nah, bizzina, dengan mengajaknya berbuat mesum, ya. Kemudian wal ittifaq 'ala zawaj fi athna'il iddah, dan melakukan pernikahan di masa iddahnya. Nah, ini enggak boleh, ya. Illa an taqulu qawlan yufham minhu anna mithlaha yarghab fiha al-azwaj, kecuali kalian mengatakan kata-kata yang memang mengandung unsur keinginan untuk apa? Menikahinya. Wala ta'zimu 'ala aqdin nikah fi zamanil iddah, dan jangan sekali-kali kalian bertekad untuk melakukan akad nikah dengan mereka di masa iddahnya, hatta tanqadi muddataha, sampai selesai ya darinya. Wa'lamu annallaha ya'lam ma fi anfusikum fakhafuh, dan ketahuilah, di akhir ayat Allah ya mengingatkan, ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun, Maha Pengampun, liman taba min dzunubihi, bagi siapa saja yang bertaubat dari dosa-dosanya. Halimun ala ibadihi, selalu menampakkan kelembutan, ya, Maha lembut ya terhadap hamba-hambanya. La ya'jal alaihi bil uqubah, tidak tergesa-gesa, tidak segera menimpakan hukuman kepada mereka. Baik, ini ayat yang ke-235 ya, soal menikahi wanita-wanita ya, yang ditinggal mati oleh
suaminya atau sekaligus yang sudah ditalak dengan talak bain. Nah, dan dari ayat ini juga bisa kita tarik sebuah kesimpulan ya, tentang manfaatnya hidup berkeluarga, ya, tentang manfaat hidup berkeluarga. Nah, akan banyak pahala yang didapat ya, bagi suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya. Maka tidak boleh bagi kita ada keinginan untuk hidup menyendiri ya. Jangan sampai ada laki-laki punya keinginan untuk hidup menyendiri tanpa beristri. Demikian juga bagi wanita, jangan sampai punya keinginan untuk hidup menyendiri tanpa kehadiran seorang suami ya. Nikah adalah jalan hidupnya para anbiya. An-nikahu sunnati, Nabi mengatakan, nikah adalah sunnahku, jalan hidupku. Nah, dan pernikahan adalah termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pernikahan tersebut suami bisa tentram ya, cenderung tenang, nyaman di sisi istrinya. Pun demikian sebaliknya, istri merasa nyaman, terjaga segala sesuatunya di samping suaminya. Nah, oleh karena itu, maka tidak mengapa kita menikahi janda seperti yang disebutkan di sini ya, atau menikahi gadis. Nah, la junaha alaikum, enggak ada dosa bagi kalian. Karena yang terpenting adalah bagaimana menjaga agar kehidupan berumah tangga itu senantiasa lestari ya, berjalan dengan baik. Ayat berikutnya yang ke-236, wala la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna fariidah wa mati'uhunna 'alal musii'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf wa haqqan 'alal muhsinin. Nah, enggak ada dosa bagi kalian tidak menyerahkan mahar in talaqtumun nisa, jika kalian mencerai istri-istri kalian, malam tamassuhunna, selama belum kalian sentuh, au taqridu lahunna fariidah, atau kalian belum tentukan maharnya ya. Wa mati'uhunna, dan beri mereka sesuatu yang patut, alal musi'i qadaruhu, bagi orang yang kaya sesuai dengan kemampuannya, dan bagi orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muhsinin. Semua itu menjadi sesuatu yang hak dibebankan alal muhsinin, kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala la itsma 'alaikum ayyuhal azwaj in talaqtumun nisa ba'dal aqdi 'alaihinna wa qabla an tujami'uhunna aw tuhaddidu mahran lahunna. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para suami, enggak ada dosa bagi kalian wahai para suami jika kalian mentalak istri-istri kalian setelah akad, sebelum berhubungan atau sebelum menentukan mahar, untuk tidak memberikan apa? Mahar. Nah, sudah ada mahar di tangan misalnya, kemudian setelah akad dicerai, maka setelah akad dicerai belum berhubungan, maka mahar itu tidak mengapa, tidak diserahkan kepada istri ya. Wa mati'uhunna bisyai'in, namun beri mereka sesuatu yang baik ya, yanfa'na bihi jabaran lahunna, yang bisa membuat mereka memiliki kemanfaatan. Wa daf'an li wahsyatit talaq, dan dalam rangka ya, mencegah keburukan dari perceraian. Wa izalatil lil ahqad, dan dalam rangka menghilangkan kedengkian. Karena mungkin saja terjadi ya, seorang suami baru akad ya, belum berhubungan dengan istrinya, kemudian menjatuhkan talak kepada
istrinya. Ya, maka si maharnya nggak apa-apa dibawa kembali, tidak diserahkan kepada istri. Nah, namun tetap ada kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada istrinya. Ya. Wa hadhihi al-mut'ah tajibu bihasbi halir rajul al-mutalliq. Pemberian yang diberikan kepada istri itu tergantung keadaan suami yang mentalaknya. Alal ghani qadra sa'ati rizqihi, bagi yang kaya sesuai dengan keluasan rezekinya, wa alal faqir qadra ma yamlikuhu, dan bagi yang fakir disesuaikan dengan apa yang dimilikinya. Mata'an alal wajhil ma'ruf syar'an, ya, berupa barang, ya, apapun itu dalam bentuk yang baik secara syariat. Wa huwa haqqun tsabitun 'alal ladzina yuhsinuna ilal mutalliqat wa ila anfusihim bi ta'atillah. Nah, wa huwa haqqun tsabitun, ini adalah hak yang ditetapkan kepada orang-orang yang senantiasa menampakkan kebaikan kepada para wanita yang telah dicerai atau ditalak, wa ila anfusihim, dan juga kepada diri mereka sendiri, bi ta'atillah, melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya mahar boleh tidak diberikan oleh suami, ya, kepada istrinya yang sudah ditalak selama belum menyentuhnya, belum berhubungan dengannya. Nah, dan belum menentukan, ya, jenis maharnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.